Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan diri kita untuk bisa duduk dalam majelis agama. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini kita akan mengetahui kenapa doa-doa kita belum bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi sekarang ini membutuhkan doa-doa yang makbul. Banyak masalah yang dihadapi oleh diri kita sendiri, oleh keluarga, masalah lingkungan, masalah bangsa dan negara, bahkan masalah dunia Islam, seluruh dunia. Membutuhkan doa-doa yang makbul. Karena doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Maka kali ini kita akan menemukan bagaimana solusi-solusi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya doa ini merupakan tanda kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan tunaikan segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada doa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tabrani, kita dianjurkan untuk sering berdoa karena Allah suka kepada hambanya yang berdoa. Orang yang tidak suka doa itu seolah-olah dia yakin dengan kemampuan diri sendiri, tidak bersandar kepada Allah. Ia meyakini dengan kemampuannya, ini seperti orang yang sombong atas dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kita mempelajari adab doa yang insya Allah tim kami akan menampilkan bagaimana adab yang ditulis oleh ulama kita, ulama besar, Syekh Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti, yang mana beliau banyak menulis kitab. Dalam hidupnya 720 kitab karya yang beliau wujudkan untuk kebutuhan umat. Beliau begitu cinta kepada umat Nabi, begitu sayang kepada umat Nabi, sehingga beliau berkarya, menulis agar umat bisa memanfaatkan dari karya-karya beliau. Baik, kita akan lihat
di layar bagaimana sudah tampil kitabnya yang bernama Sihamul Isabah. Artinya adalah anak panah yang mengena fid da'awatil mustajabah, dalam doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjut kepada adab-adab. Yang pertama, adab kita adalah ditulis di sini al-jazmu fid du'ai was-siqati billahi fi husulil ijabah. Al-jazmu, memantapkan, fid du'a, dalam doa. Jadi kalau kita doa itu harus mantap, was-siqah billah, dan yakin sempurna kepada Allah, fi husulil ijabah, dalam menghasilkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'a'tini." Apabila salah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falyazim, maka mantapkanlah al-mas'alata, permintaan kepada Allah. Wala yaqulanna, dan jangan sekali-kali mengatakan, ya Allah, kalau Engkau berkehendak maka berikanlah. Fa innahu la mustakrahu lahu. Jadi bagaimana kita harus mantap dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha", berdoalah kepada Allah, "wa antum muqinuna bil ijabah", dan kalian yakin sempurna akan dikabulkan doa kalian. Wa'lamu annallaha, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'a, Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang hamba, min qalbin ghafilin lahin, dari seorang hamba yang hatinya lalai. Ini kita lagi doa sambil jawab WA, doa sambil main game online. Gimana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia harus sungguh-sungguh doa kita. Bahkan dalam kitab Fadilah Sedekah, Imam Ghazali mengatakan, apabila doa kita dalam berdoa, bulu kuduk kita, bulu roma kita sampai berdiri, itu tandanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kesungguhan kita dalam doa. Kemudian Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala mengatakan, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian itu yakin akan dijawab doa-doanya, yaitu wal halu annakum muqinuna biha, dengan keadaan sungguhnya kalian itu yakin dengan doa kalian. Aikunu 'inda du'a ala halati tastahiquna biha al-ijabah. Jadilah kalian ketika doa itu dalam keadaan merasa memiliki akan dijawab oleh Allah. Min ityanil ma'rufi wajtinabil munkar, dengan diikuti melakukan hal yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Jadi kita kalau sudah berdoa, kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan. Wari'ayah,
dan juga memperhatikan syurutid du'ai, syarat-syarat doa. Contoh hudurul qalbi, hadirnya hati kita. Jadi kalau kita doa, hati kita hadir, betul-betul kita merasa dipandang oleh Allah. Betul-betul kita sedang menghadap Allah. Wa tarsudul azminah asy-syarifah, dan kita mencari waktu-waktu yang mulia. Wal amkinah al-manfiyah, dan tempat-tempat yang makbul. Jangan sampai kita masuk ke tempat-tempat yang berisi hal-hal yang negatif. Atau misalnya dekat tempat sampah, dekat toilet. Nah, ini tempat-tempat yang kurang bagus untuk kita bisa berdoa. Jadi yang pertama tadi al-jazmu, sekarang yang kedua adalah al-ilhahu fid du'ai. Ilhah itu artinya meminta serta diiringi mendesak. Nah, jadi mintanya itu betul-betul dalam doa sampai minta banget gitu. Ya, minta banget sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi. Allah senantiasa menjawab doa-doa seorang hamba selama malam yada' bi ismin, selama dia tidak atau selama dia meninggalkan perbuatan dosa au qati'ata rahimin, atau memutuskan tali silaturahmi. Malam yasta'jil, tidak akan disegerakan. Qila ya Rasulullah mal isti'jal. Ya Rasulullah, apa itu yang disegerakan? Qala yaqulu, beliau bersabda, qad da'auta falam ara yastajibu li. Pengen buru-buru, udah doa sama Allah tapi saya nggak lihat apa hasil jawaban doa saya. Fayastahsiru 'inda dzalik, akhirnya orang yang doa itu letih, lelah. Wa yad'ud du'a, akhirnya nggak mau doa lagi. Nah, ini terlalu terburu-buru. Jangan terburu-buru ingin dapat hasil daripada doa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menjawab doa kita. Yang pertama, doa kita pasti dikabulkan sesuai permintaan kita. Langsung cash di dunia. Kalau tidak dikasih cash di dunia, yang kedua akan terhindar dari bahaya. Jadi doa kita diganti. Dengan apa? Dengan terhindar dari bahaya. Lagi jalan, naik motor, harusnya kita ini kecelakaan besar. Tapi karena kita berangkat sudah doa, habis sholat kita doa, akhirnya kecelakaannya cuma lecet lututnya aja. Harusnya kakinya patah. Tapi karena doa, akhirnya dihindarkan dari bahaya. Ini doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa kita akan diganti di akhirat. Bahkan nanti kalau sudah di akhirat, ya Allah, ternyata doa-doa saya dikabulkannya di sini, Allah senang banget. Gitu ya. Yang ketiga, khafdus sauti walayyinuh, merendahkan suara dan melembutkan suara. Jadi kita doa dengan penuh kelembutan, dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah kepada Allah dengan penuh tadarru', merendahkan diri, wa khufyah, dan dengan rasa takut.
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada hamba yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, adab doa. Kita masuk kepada adab doa yang keempat, yaitu setelah kita tahu yang pertama, kedua, dan ketiga, sekarang yang keempat, yaitu su'alullahi bi asma'ihil husna. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang terbaik. Asma'ul husna yang 99. Wasifatuhul ulia, wasifatihil ulia, dan sifat-sifatnya yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sayyidina Buraidah, beliau mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki yang berdoa, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'altu Allah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Laqad sa'alta Allah, maka Nabi bersabda, engkau telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah tadi, Al-Ahad, As-Samad. Alladzi idza su'ila bihi, kalau doa dengan nama-nama itu, a'ta, pasti Allah akan berikan. Wa idza du'iya bihi ajaba, apabila berdoa dengan nama-nama itu, pasti Allah akan jawab, Allah akan kabulkan. Nah, ini penting, jadi kita doa sekarang, perhatikan doa kita ada nama-nama Asmaul Husna. Bahkan di riwayat yang lain dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam majelis Nabi, dan ada seorang laki-laki yang sholat kemudian doa. Doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu doanya seperti itu. Ada nama-nama Allah, nama-nama yang mulia disebutkan dalam doanya, maka Nabi bersabda, laqad da'allaha bismihil azim. Dia sungguh telah berdoa dengan ismul azam, dengan nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang mana kalau dia berdoa dengan nama-nama Allah yang agung tadi, pasti Allah ijabah. Wa idza su'ila bihi, dan apabila meminta kepada Allah, a'ta, pasti Allah akan berikan. Itu yang keempat adabnya. Yang kelima adabnya adalah ad-du'a'u bisalihil a'mal. Kita doa minta untuk amal kita menjadi baik. Kita berdoa diiringi, dibarengi dengan amal-amal yang baik. Nah, ini penting ini. Kita sangat perlu kerja dulu. Orang ahli dunia aja kalau mau dapat gaji, kerja dulu. Kerjanya harus tertib, tepat waktu, teliti,
terbuka, semua perangkat-perangkat yang membuat dia menjadi bagus dalam kerja, kinerjanya, ini diusahakan. Baru dia dapat gaji yang gede, baru dia dapat profit, dapat laba yang tinggi. Seperti itu juga kita dalam berdoa. Kita buat amalan dahulu, sholat panjang-panjang, kemudian baca Quran panjang-panjang, zikir panjang-panjang, baru kita doa. Insya Allah dengan iringan amalan-amalan yang baik dan banyak, ada satu amal yang Allah ridhai, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, dalam doa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kita harus diiringi ada bersalawat kepada Nabi. Karena dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu terhalang. Wah, ini dia nih. Jangan-jangan doa kita ini selama ini terhalang karena tidak ada salawat kepada Nabi. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syarat doa kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab doa yang ketujuh dalam kitab Sihamul Isabah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang ketujuh syaratnya dalam doa, adabnya adalah thayyibul mat'am. Harus baik makanannya, jangan sampai makan yang haram, syubhat. Nah, yang syubhat harus kita jauhi, apalagi yang haram. Ini kita terlalu mudah untuk makan, halal dimakan, yang haram dihantam juga. Nah, ini bahaya ini. Waraf'ul yadain, kemudian mengangkat tangan. Kita doa mengangkat tangan. Wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat dalam doa. Duduknya bagaimana? Duduknya juga dengan iftirash. Sebagaimana malaikat Jibril menghadap Nabi mengajarkan ilmu agama, dia tampil di hadapan Nabi dengan duduk iftirash. Ini duduk yang adab, penuh adab. Begitulah kita menghadap Allah. Malaikat Jibril saja mengajarkan menghadap manusia, menghadap guru, menghadap Nabi dengan duduk iftirash, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kisah waktu zaman kisah raja yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Waktu itu dia adalah raja zalim dan durjana, penguasa Irak. Waktu itu dia utus gubernur-gubernur untuk memimpin warga Irak. Warga Irak. Nah, waktu itu karena ini adalah raja zalim, warga muslim pada waktu itu sangat tidak suka. Setiap ada gubernur yang datang ke Irak, maka didoakan kecelakaan. Ya Allah, selalu doa kecelakaan. Dan enggak lama setelah itu mati gubernur yang diutus oleh Hajjaj. Berkali-kali seperti itu. Diganti lagi, enggak lama mati. Seperti itu, doanya makbul. Warga orang Irak waktu itu makbul semua doanya.
Tapi ketika itu Hajjaj bin Yusuf, karena dia juga tahu agama Islam, dia tahu kelemahan orang yang doa, kalau doanya itu tidak bisa dikabulkan oleh Allah, dana kepada para warga untuk segera mengumpulkan telur, 1 buah telur di Masjid Jami. Akhirnya warga mikir, bagaimana ini? Ini kayaknya perintah tidak keluar dari syariat agama. Bondong-bondong mereka datang ke Masjid Jami, bawa 1 telur. Ketika sudah sampai di masjid, dikumpulkan, itu raja mengumumkan lagi kepada warga, telur yang sudah dikumpulkan silakan diambil kembali. Kami sudah tidak memerlukan lagi. Akhirnya warga keheranan, ada apa ini seperti ini? Nah, mereka mengambillah telur-telur yang sudah tercampur antara telur dengan telur yang lain. Nah, diambil pulang, sampai pulang ke rumah, ada yang dimasak dengan lain sebagainya, dimakan. Setelah pulang sampai di rumah dimakan itu telur, dimasak, maka akhirnya raja tadi yang zalim mengutus lagi seorang gubernur, dan warga yang mereka merasa senang dengan doa-doanya yang selama ini dikabulkan, doa lagi, ya Allah, beri kecelakaan ya Allah buat utusan Hajjaj ini, raja zalim. Tapi lama-kelamaan kok enggak terkabul-kabul nih doanya, biasanya langsung meninggal ini gubernurnya. Ternyata mereka mengintrospeksi diri, oh ini siasatnya raja zalim, kami dikumpulkan untuk makan telur-telur yang sudah menjadi syubhat. Nah ini, jadi hanya makan makanan yang syubhat saja, telurnya itu terpisah, tertukar tanpa ada keridhaan dari pemiliknya, karena kan masing-masing telur itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang bersih, ada yang masih kotor, kena kotoran-kotoran. Nah ini orang-orang yang lain yang ketukar nih nggak ridho. Nah ini keridhaan ini menjadi syubhat. Nah ini kalau kita makan yang syubhat saja, doa kita tidak dikabulkan, apalagi makan barang yang haram. Semoga Allah selamatkan kita daripada barang-barang haram. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini akan membahas 2 bahasan. Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai orang yang berdoa. Kemudian nanti ada bab kedua, yaitu waktu-waktu makbul saat berdoa. Ya, nah ini kita harus perhatikan. Yang pertama, bagaimana sikap kita menjadi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabun." Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Lahunna la syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, dan doa seorang musafir. Wa da'watul walidaini 'alal waladi, doa orang tua kepada anak. Ini makbul. Bahkan guru kami Kiai Syekh Irsyadul Ibad mengatakan doanya orang tua makbul, bahkan sumpahnya orang tua juga makbul. Ini namanya mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbalik. Jadi kalau doa orang tua makbul, apalagi juga sumpahnya. Nah yang pertama, doa orang yang terzalimi ini makbul. Baik itu seorang yang muslim ataupun orang yang kafir. Kalau orang kafir dizolimi ketika dia doa, itu makbul juga. Jadi ketika itu
guru kami Syekh Irsyad mengatakan dulu ada raja Islam yang memimpin. Ketika raja Islam ini memimpin, datanglah utusan kerajaan dari Mongol. Ternyata utusan kerajaan dari Mongol ini, dari Cina ini dibunuh oleh orang Islam. Akhirnya orang Mongol marah, mereka bersumpah dan mereka berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Nah, doa mereka dikabulkan. Karena kenapa? Karena orang Islamnya sudah zalim. Akhirnya kerajaan Islam itu diruntuhkan oleh pasukan Mongol. Nah, ini jadi orang kafir pun kalau dizolimi, Allah mendengar rintihan daripada lintasan hati mereka, pikiran mereka, doa-doa mereka, rintihan hati mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa musafir, doa orang yang di perjalanan. Jadi kalau kita berjalan, apalagi ketika kita berjalan untuk berangkat haji, berangkat dakwah, umroh, nyantren, berangkat untuk belajar ilmu agama, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, da'watul walidaini 'alal walad, doa orang tua. Ini ada kontak batin antara orang tua sama anak. Anak kita lagi belajar, kita doakan. Pasti semua orang tua mendoakan anaknya agar menjadi orang yang sukses, mulia dunia akhirat. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Ternyata bukan hanya doanya orang tua, bahkan sumpahnya orang tua aja itu makbul. Omongan orang tua itu, kata guru kami, berkeramat. Hati-hati, bahaya ini, Masya Allah. Ketika kami mendengar ada kisah dari kitab Al-Adabul Mufrad, di situ ada kisah yang luar biasa. Dalam kisah itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Imam Bukhari menulis dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis di halaman 12 tentang berbakti kepada orang tua. Jadi waktu itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya adalah ada sahibu Juraij. Ada seorang bayi di zaman Juraij yang bisa bicara. Maka akhirnya ditanya, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Apa itu sahibu Juraij? Ternyata itu ada seorang laki-laki yang namanya Juraij di zaman Bani Israel. Dia ahli ibadah di biaranya, di tempat ibadahnya. Dan waktu itu ada seorang penggembala sapi yang singgah di tempat ibadahnya itu, dan datang juga seorang wanita pelacur, dan akhirnya dia berdua ini berzina. Dan akhirnya di satu saat kemudian ibunya Juraij ini datang ke biaranya Juraij, yang mana Juraij sedang sholat. Akhirnya dipanggil sama ibunya. Maka Juraij bingung, ummi wa sholati, ibu saya apa sholat saya nih? Karena dia orang yang soleh, pasti tidak mau durhaka sama orang tua. Akhirnya beliau mendahulukan sholatnya. Dipanggil lagi sama ibunya Juraij. Maka Juraij juga dalam hatinya, ibu saya atau sholat ini? Akhirnya sholat lagi. Yang ketiga sama. Begitu. Ibu memanggil. Tetapi dalam keadaan sholat. Akhirnya Juraij memilih sholatnya. Akhirnya ibunya itu mengatakan satu sumpah, la amatakallahu ya Juraij. Jangan engkau matikan Juraij ya Allah. Jangan engkau wafatkan Juraij ya Allah. Hatta tanzura fi wajhil musimat. Sampai
dia melihat wanita-wanita pelacur. Tsumman sorofat. Akhirnya ibunya langsung pergi. Kesel. Manggilin anaknya enggak dijawab-jawab. Jadi waktu itu akhirnya didatangkanlah seorang wanita pelacur kepada raja. Ternyata raja melihat wanita ini sudah melahirkan seorang bayi. Ditanyakan sama raja, dari siapa ini? Siapa yang menghamili kamu? Namanya Juraij, kata pelacur tadi. Juraij yang suka ibadah di biara itu, kata pelacur, iya. Akhirnya raja mengatakan, ihdimu sauma'atahu. Hancurkan tempat ibadahnya Juraij. Bawa ke sini, seret ke sini Juraij. Akhirnya dihancurkan dengan kapak-kapak sampai hancur dan dibawalah Juraij dengan tangannya diikat dan lehernya diikat dengan tali. Kemudian dibawa, digelandang Juraij sampai dia melewati wanita-wanita pelacur. Ketika Juraij melihat wanita pelacur, dia senyum. Alhamdulillah. Dan wanita pelacur itu pun melihat Juraij di tengah-tengah manusia. Maka raja pun bertanya, wahai Juraij, apakah kamu yang melakukan perbuatan hina kepada wanita ini? Akhirnya Juraij pun merasa dituduh. Tidak terima. Maka Juraij pun didatangkan anak bayi tersebut. Aina mana bayi itu? Akhirnya bayi itu dibawa. Ternyata Juraij bertanya kepada bayi tersebut yang masih merah tadi, man abuka? Siapa ayahmu? Bayi itu dengan izin Allah yang masih merah tadi menjawab, ra'i al-baqar. Ayahku adalah penggembala sapi. Akhirnya raja pun malu semalu-malunya. Karena bayi itu bisa menjawab jawaban yang sesuai kejadian aslinya. Maka akhirnya raja menawarkan, apakah Juraij tempat ibadah kamu mau dibangun lagi dari emas? Tidak, jawaban Juraij. Dari perak? Tidak, kata Juraij. Terus mau dibuat seperti apa? Kembalikan seperti semula. Maka akhirnya raja pun nanya, famalladzi tabassamta? Apa yang membuat kamu tersenyum tadi, wahai Juraij? Akhirnya Juraij mengatakan, amran araftuhu, sesuatu urusan yang aku sudah ketahui sebelumnya. Adraktani da'watu ummi. Ini aku adrokatni da'watu ummi. Aku menjadi seperti ini karena doa atau panggilan ibuku. Summa akhbarahum. Akhirnya diceritakan kisah tadi. Ini dahsyatnya sumpahnya orang tua, ibunya Juraij. Ternyata Allah kabulkan. Walaupun ini adalah doa yang buruk atau sumpah, tetapi karena dari lisan seorang ibu yang sudah berkorban, Allah kabulkan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam adab kita sebagai yang berdoa dalam hadis yang kedua, da'watul mazlumi mustajabah. Doa orang yang terzalimi itu makbul. Wa in kana fajran, walaupun orang yang dizalimi ini orang yang banyak dosa, preman, bertato, tapi kalau mereka dizalimi, dia doa dikabulkan oleh Allah. Wa fujuruhu ala nafsih, karena dosanya itu tanggung jawab dia sendiri. Adapun kezaliman itu ya akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati jangan sampai kita menzalimi orang, baik itu orang kafir, apalagi orang Islam. Sekarang ini Masya Allah,
orang terlalu mudah menzolimi umat Islam, menghilangkan nyawa tanpa ada haknya. Ini luar biasa, ini bahaya. Hadis yang ketiga, an Ummi Hakim, dari Ummu Hakim, ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doaul walidi yufda ilal hijabi. Doa orang tua itu menembus hijab. Masya Allah. Jadi kalau kita jadi orang tua, marilah kita gunakan kesempatan doa kita ini makbul buat anak kita. Itu dulu ada ibu-ibu yang kesel sama anaknya. Anaknya masih balita. Ibunya udah masak prasmanan yang banyak, yang nikmat, yang enak. Ternyata masakan prasmanannya itu diacak-acak sama anaknya yang balita tadi. Tapi ibunya ini karena dia paham agama, dia malah bilang sama anaknya, anakku, ya Allah, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Oh, imam Masjidil Haram. Akhirnya terbukti betul Allah kabulkan jadi imam Masjidil Haram. Ada yang kenal siapa nama imam itu? Yang suaranya lembut itu? Siapa operator namanya? Syekh Imam Masjidil Haram, yang beliau jadi imam utama di Masjidil Haram, ya. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Jadi orang tua kagetnya doain buat anaknya. Jadi kalau anaknya kesel, Syekh Mishar Rashid. Bukan yang satu lagi itu, yang imam pertama itu, ya. Syekh Abdurrahman Sudais, Masya Allah. Ya, ini operatornya, alhamdulillah sudah dapat ilham nih. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sudais ini ibunya itu kesel sama anaknya, sama Syekh Abdurrahman waktu masih kecil, masih balita. Akhirnya kesalnya itu dengan doa. Nah, itu ternyata alhamdulillah Allah kabulkan. Mudah-mudahan para ibu, para istri yang berjuang mendidik anak, mengasuh anak dengan sabar, dengan tabah, ucapan lisan kita jangan sampai mengatakan yang jelek, yang buruk, akhirnya anak kita akan wujud sesuai dengan omongan kita. Karena omongan ini adalah, pembicaraan ini adalah doa, ya. Kemudian yang keempat, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu da'watuhum, tidak ditolak. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hina yuftir, orang yang puasa sampai buka puasa. Wal imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, jadi suami yang adil, jadi Pak RT yang adil, jadi RW yang adil. Adil itu bukan rata, adil itu adalah menunaikan haknya sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Jangan dibilang rata. Anak kita yang kuliah dikasih jajan sama dengan anak yang TK. Nah, itu namanya bukan adil, tidak sesuai porsinya. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi. Ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Ini guru kami Syekh Irsyad mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ini orang kafir ini sangat benci dengan umat Islam. Sampai-sampai Sayyidina Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dikatakan sama orang-orang pembenci Islam atau misionaris-misionaris,
Beliau itu waktu itu pernah pingsan. Pingsan. Dikatakan sama misionaris Abu Hurairah itu gila atau punya penyakit ayan. Nah, ini jangan sampai kita terbawa informasi dari orang-orang yang benci dengan Islam, liberal. Sampai Sayyidina Abu Hurairah yang sangat banyak meriwayatkan hadis dibilang gila, dibilang punya penyakit ayan. Nah, kenapa mereka menuduhkan seperti itu? Agar orang Islam tidak percaya dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Itu saking luar biasanya orang-orang kafir menuduhkan Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la yuraddullah du'aahum. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu az-zakirullaha katsira, orang yang banyak zikir. Jadi jangan mudah meremehkan orang. Ada orang-orang yang suka zikir, itu doanya makbul. Wal mazlum, doa orang yang terzalimi. Wal imamul muqsit, dan imam yang adil. Mazlum, orang terzalimi. Tapi kita jangan menganggap saya ini selalu terzalimi. Nah, ini bahaya juga. Tidak boleh menganggap diri kita ini selalu terzalimi. Ya, kita berusaha bahwasanya kita ini betul-betul menampilkan pelayanan khidmat untuk keluarga dan umat. Nah, nanti semoga kita juga diselamatkan dari kezaliman. Nah, ini 3 doa. Jadi kita harus tunaikan. Jadi orang yang banyak zikir, kemudian jadi imam pemimpin yang adil, dan kalau kita dizolimi juga kita harus gunakan doa kita. Kemudian yang selanjutnya ada 4 doa yang dikabulkan. Yang pertama, imam adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, doa seseorang yang mendoakan secara diam-diam kepada saudaranya. Warrajulu yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Nah, ini doain orang tanpa sepengetahuan. Jadi kalau kita lagi lewat, bawa motor, naik mobil, lihat pengemis, doain dalam hati. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang itu yang banyak, yang berkah. Itu makbul itu. Lihat santri, lihat anak-anak kecil masuk ke masjid pakai peci, bawa sejadah. Ya Allah, jadikan anak kecil itu jadi ulama besar, ya Allah. Nah itu, doain secara diam-diam. Kemudian wada'atul mazlum, doa orang terzalimi, warajulun yad'u liwalidihi, dan seorang laki-laki yang berdoa kepada orang tuanya. Hadis yang ketujuh, ada 2 doa yang tidak terhalangi oleh hijab. Yang pertama doa orang yang terzalimi, yang kedua doa seseorang yang diungkapkan dengan diam-diam tanpa pengetahuan. Da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib. Kemudian hadis yang ke-8. Asra'ud du'ai ijabatan. Ada doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah. Doa siapa? Doa ghaibin li ghaib. Doa seseorang yang mendoakan orang lain yang tidak tanpa sepengetahuan. Murid, santri mendoakan gurunya. Warga, masyarakat mendoakan pemimpin.
doa seorang muslim itu makbul kepada saudaranya apabila doanya tanpa sepengetahuan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan, akan Allah utus malaikat yang diutus oleh Allah mendoakan kullama da'a li akhihi bi khair. Jadi malaikat itu mendoakan balik kepada orang yang mendoakan saudaranya. Qala amin walaka mislu dzalik. Ya Allah, kabulkan doa orang ini ya Allah. Dia udah doain saudaranya tanpa pengetahuan. Demikian juga berikan seperti doanya ya Allah. Nah itu. Jadi malaikat mendoakan balik. Kemudian dari Sayyidina Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, khamsu da'awatin yustajabu lahunna. Ada 5 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa orang yang terzalimi sampai mendapatkan pertolongan Allah. Da'watul mazlum hatta yantasira. Wa da'watul haji hatta yasdura. Orang yang haji sampai ia pulang, doanya makbul. Orang yang dakwah berangkat perang sampai dia kembali, itu doanya makbul. Doa orang yang sakit sampai ia sembuh, maka itu doanya makbul. Doa seorang saudara, seseorang mendoakan temannya, saudaranya tanpa sepengetahuan, itu doanya makbul. Dan doa dari doa-doa tadi yang 5, yang paling cepat adalah mendoakan saudara tanpa sepengetahuan. Dari sekarang, ayo kita doain saudara kita yang nggak ada di sini, kita doain. Ya Allah, berikanlah kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Nah itu doa seperti itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-11, inna da'watal akhi, sesungguhnya doa seseorang fillahi tustajab, doa seseorang di jalan Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-12, doaul akhi li akhihi bi zahril ghaibi la yuraddu. Orang yang doain saudaranya tanpa pengetahuan tidak akan ditolak. Hadis yang ke-13, idza ahrama ahadukum, kalau kita berangkat ihram haji, falyu'ammin ala du'aihi maka aminkan doanya. Idza qala Allahumma ighfirli, dia berdoa ya Allah, Allahumma ighfirli, ampuni saya Allah, maka aminkan, amin. Nah, seperti itu. Wala yal'anu bahimatan, tidak mencela hewan, wala insanan, dan juga orang yang doa ini enggak mencela manusia, fa inna du'ahu mustajab, maka doanya itu makbul. Wa man 'amma bi du'aihil mu'minin wal mu'minat, kalau kita doain seluruh orang mukmin mukminat, maka juga dikabulkan oleh Allah. Bersyukurlah kita kalau mendapatkan doa orang-orang yang saleh, karena orang saleh itu selalu mendoakan seluruh orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Hadis yang ke-14, al-hujjaju, orang-orang yang berangkat haji, wal ummaru, dan orang-orang yang berangkat umrah, wafdullah, itu adalah utusan Allah. Inda'uhu ajabahum, kalau mereka doa, Allah akan kabulkan. Wa inistaghfiruhu ghafara lahum, apabila mereka minta ampun, Allah ampuni. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ini anaknya Sayyidina Umar,
sahabat Nabi yang sangat kuat ingin ikut jejak Nabi. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Sampai-sampai dalam kitab Hadits Sahabah pernah Nabi nunduk ngelewatin pohon, karena ada pohon Nabi nunduk lewat situ. Akhirnya ketika Nabi sudah tidak ada, pohon itu pun sudah tidak ada, Sayyidina Abdullah bin Umar ini jalan nggak ada pohon, nunduk juga. Karena kenapa? Karena mau betul-betul ingin mencontoh Nabi. Orang yang sangat ingin mencontoh Nabi. Makanya banyak riwayat hadisnya beliau. Dari Nabi SAW ia bersabda, Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, wal haji wal mu'tamir wafdullah, dan orang yang haji dan umrah itu adalah utusan Allah. Da'ahum fa'ajabuhu, mereka berdoa, Allah kabulkan doa mereka. Wasa'aluhu, mereka meminta kepada Allah, fa'atahum, Allah pasti akan memberikan permintaan mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Selanjutnya nomor 16, salasun haqqun 'ala Allah la yuraddu lahum da'watan. 3 hak bagi Allah yang mana tidak akan menolak doa. Yang pertama, orang yang puasa sampai dia berbuka. Kemarin kita bulan Ramadan, giliran sudah sore, waktu makbul, kesempatan berdoa, tapi kita tidak manfaatkan. Malah sibuk, nonton ini, jalan-jalan. Nah, ini sangat-sangat bahaya kalau kita tidak memanfaatkan. Wal mazlumu hatta yantasira, orang yang terzolimi sampai mendapatkan pertolongan Allah. Wal musafir hatta yarji'a, orang yang berjalan, bermusafir, itu dikabulkan doanya oleh Allah. Bahkan musafir perjalanan biasa saja pun dikabulkan oleh Allah. Karena kenapa? Orang yang bersafar itu bersandarnya hanya kepada Allah. Apalagi kita naik kapal laut, Masya Allah. Lihat sana air laut, sana air laut. Itu udah nggak lihat daratan lagi. Itu orang-orang yang di perjalanan itu kalau tidak bersandar kepada Allah, maka sangat-sangat miris, ngeri. Udah ada di jalan, di tengah laut, ada yang di udara, tapi nggak ingat sama Allah, ini sangat bahaya. Tapi kalau ingat sama Allah, ibadah di tengah-tengah perjalanan, maka doanya makbul, sangat-sangat makbul. Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun mustajabah. Hadis ke-17, orang yang berpuasa ketika buka puasa itu ada doa yang makbul. Makanya ulama-ulama kita kalau mau buka puasa, kita dianjurkan untuk membiasakan baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doanya dari hadis Nabi. Dari intisari hadis yang dijadikan doa. Nah, ini dibiasakan oleh ulama-ulama, akhirnya kita jadi terbiasa. Kemudian yang ke-18, iza dakhalta 'ala marid, kalau kita mau mengunjungi orang sakit, datang ke rumah sakit, datang ke rumah orang yang ada orang sakitnya, maka kita minta doa sama orang yang sakit itu. Famurhu yad'u laka. Mintalah orang yang sakit itu untuk mendoakan kita. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena doa orang yang sakit seperti doanya malaikat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, juga kita bangkitkan semangat sama orang yang sakit tadi. Jangan ditakut-takutin. Waduh Pak,
Bapak ini sakit apa Pak? Jantung Pak ya. Kemarin tetangga saya kena jantung lewat Pak. Nah ini jangan begitu. Bangkitkan semangatnya. Masya Allah Bapak ini diampuni dosanya dengan sakit. Doa Bapak ini seperti malaikat. Mari Pak, Bapak doakan kita Pak. Nah, seperti itu. Bangkitkan semangat hidupnya. Nah, semangat sehatnya. Nanti pasang janji. Pak, nanti kalau udah sembuh janji ya Pak. Untuk mau ibadah, mau dakwah, mau berkorban untuk agama. Iya, siap. Saya mau korbankan seluruh harta saya untuk agama. Mau berangkat dakwah ke seluruh dunia. Mau mewakafkan tanah saya untuk lembaga pendidikan agama. Nah, ini bagus nih, seperti ini. Kemudian yang ke-19, ightanim da'watal mu'minil mubtala. Mintalah doa kepada orang yang terkena musibah. Jadi orang yang kena musibah ini doanya makbul. 20, innal mubtala tustajabu da'watuh. Orang yang kena musibah itu dikabulkan doanya. Kemudian hadis ke-21, udul marda wa muruhum an yad'u lakum. Jenguklah orang yang sakit dan mintalah mereka mendoakan kita. Fa inna da'watal marid mustajabah. Doa orang yang sakit itu makbul, wa dzanbahu maghfur, dan dosanya diampuni oleh Allah. Hadis yang ke-22, la turaddu da'watul marid hatta yabro'a. Tidak ditolak doa orang yang sakit sampai sembuh. Yang 23, man sarrahu an yustajaba lahu 'indal karbi. Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya ketika dia susah, ketika dia melarat, maka perbanyaklah doa ketika dia senang, punya duit, lagi kaya, lagi punya jabatan. Banyak-banyak doa. Nanti kalau lagi susah, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis 24, man arada an tustajaba da'watuh. Siapa yang mau dikabulkan doanya, wa antuk syafa kurbatuh, diselesaikan masalahnya, maka fal yufrij an mu'sir. Maka bantulah orang-orang yang dalam kesusahan. Jadi kalau ada orang yang lagi kesusahan, bantu. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kesusahan kita akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 25, ittaqu da'watal mu'sir. Takutlah doa orang yang kesusahan. Masya Allah. Jangan sampai kita menyusahkan orang ya. Yang ke-26, innallaha, sesungguhnya Allah, yastahyi, Allah malu, min dzisyaibatil muslim, kepada seorang muslim yang sudah beruban, orang yang sudah tua, tapi dia selalu apa? Mustaddidan luzuman lis sunnah. Dia senantiasa istiqamah, taat dalam sunnah. Nah ini, kalau ada orang tua yang mengamalkan sunnah istiqamah, an yas'alallaha syai'an fala yu'tih, maka ketika dia meminta kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikannya. Ya, jadi makbul ini. Kemudian yang ke-27, doaul muhsan ilaihi lil muhsini la yuraddu. Sesungguhnya doa orang yang dikasih kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan itu tidak ditolak. Orang yang ngasih kebaikan pada kita, kita doain. Maka doa kita ini makbul kepada orang yang memberikan kebaikan. Yang ke-28, inna lihamilil qur'ana, sesungguhnya orang yang menghafal Quran, da'watan mustajabatan, doanya makbul. Yad'u biha, dia berdoa.
fayustajabu lahu, maka Allah akan kabulkan doa orang yang penghafal Quran, hafiz Quran. Semoga Allah pilih kita jadi hafiz Quran. Kemudian yang ke-29, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul 2%. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, fayad'u ba'duhum, kemudian berdoa di antara mereka, wa yu'amminu ba'duhum, kemudian sebagian mereka mengaminkan doa mereka, illa ajabahumullah, kecuali Allah kabulkan. Ini dalil doa berjamaah itu makbul. Ada orang yang nggak mau doa berjamaah, katanya ini tidak sesuai cara Nabi. Padahal Nabi bersabda, ini hadis riwayat Imam Hakim. Yang ke-30, majtama'a salasatu qattun, tidaklah berkumpul 3 orang saja, yad'una, mereka berdoa, illa kana haqqan, kecuali berhak bagi Allah, an la yuradda aydiyahum illa kana haqqan 'ala Allah, kecuali berhak bagi Allah untuk tidak menolak angkat tangan mereka, doa mereka. Jadi doa 3 orang makbul, apalagi lebih banyak lagi. Kemudian hadis ke-31, ud'ullaha li, berdoalah kepada Allah, tolong doakan saya. Nah, ini dari Imam Tawus. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang minta doa kepada Imam Tawus. Nah, ini seorang ulama tabi'in. Ada orang datang minta doa sama Imam Tawus, wahai Syekh, doakan saya. Apa kata Syekh? Ud'ullaha, doalah kamu kepada Allah, linafsika, untuk dirimu, fa innahu yujibul mudtarra idza da'ahu, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa orang yang dalam keadaan kesulitan. Mudtar, dalam keadaan darurat, sulit, susah, doa di situ, maka Allah akan kabulkan. Terakhir, al-faslus tsani fi ma yarji'u ilal awqat. Ini waktu-waktu makbul. Waktu makbul, kita minta perpanjangan waktu ya. Ya, sampai jam 21 lewat sedikit ya, insyaallah ya. Kita mau cari tahu waktu-waktu makbul kapan aja. Yang pertama hadisnya, sa'atani tuftahu lahuma abwabus sama. Ada 2 waktu yang mana dibuka pintu langit, yaitu kapan? Wa qalla da'in, sedikit dari orang yang berdoa ditolak doanya. Kapan itu? Hina yahdurun nida, kalau ada azan, habis azan itu doa makbul. Wassaffu fi sabilillah, orang yang dalam barisan di jalan Allah, ikut dalam dakwah, dalam perang, itu doanya makbul, waktunya makbul. Kemudian yang kedua, ada 2 waktu yang doa kita tidak ditolak. Kapan? Indan nida, ketika azan, habis azan kita doa makbul itu ya. Wa hinal ba'su, ketika perang. Hina yalhamu ba'duhum ba'dha, antara 2 pasukan sudah berjumpa, maka doa itu makbul ketika perang. Kemudian yang ketiga, kapan waktunya makbul? Ad-du'a mustajabun ma bainan nida'i wal iqamah. Doa yang dikabulkan antara azan dengan iqamah. Yang keempat, waktu makbul. Idza nadal munadi futihatis sama, apabila penyeru menyeru maka akan dibukalah langit. Jadi kalau ada azan dibuka langit. Wastujibat doa, dan dikabulkan doa. Kemudian kalau ada orang yang sedang kesusahan, maka dia ikuti muazzin menjawab
muazzin tadi yang azan, kemudian doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati as-sadiqah al-mustajabah al-mustajabu laha da'watil haqq wa kalimatit taqwa ahyina 'alaiha wa ba'atsna 'alaiha wa amitna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata. Kemudian minta doa, minta hajat kepada Allah, Allah kabulkan. Ini doa setelah azan versi yang lain ya. Ini doa. Kemudian waktu yang makbul dari Sayyidina Jabir, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili lasa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun, ada satu waktu di malam hari yang makbul. Yas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullal. Itu satu malam itu ada yang makbul. Nah, ini setiap malam ada waktu makbul. Jadi diperhatikan agar malam kita ini betul-betul dimanfaatkan, bisa mendapatkan waktu yang makbul. Hadis yang ke-6, waktu makbul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi susil lailil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sepertiga malam terakhir, innaha sa'atun masyhudah. Sesungguhnya kalau kita bangun di sepertiga malam akhir, itu adalah waktu yang disaksikan oleh Allah. Doa fiha mustajab, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Hakim dan Tirmizi. Kemudian yang ketujuh, tuftahu abwabus sama'i nisfal laili, dibuka pintu langit di pertengahan malam. Jadi kalau pertengahan malam jangan sampai maksiat, tapi kita isi dengan amalan doa. Fayunadi munadin, maka menyerulah penyeru, hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa? Ini Allah, ada Allah menyeru kepada hambanya. Apakah ada yang doa? Maka pasti akan dijawab oleh Allah. Apakah ada yang meminta? Maka pasti akan diberi oleh Allah. Apakah ada yang dalam keadaan kesusahan? Maka pasti akan diberikan solusi oleh Allah. Fala yabqa muslim yad'u bid'awatin, maka tidaklah ada seorang muslim yang berdoa di waktu itu di sepertiga malam, di pertengahan malam, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah kabulkan. Illa zaniyatan tas'a bi farjiha, kecuali malam itu ada pezina, aw asyaran, ada pemungut pajak yang zalim, maka dua golongan orang ini tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke-8, doa manjur. Ayyul laili ajwabu da'watan, malam apa yang doa kita sangat dikabulkan oleh Allah? Al-lailul akhir, yaitu di malam terakhir. Ya, jadi dari malam itu ada sepertiga malam, malam yang terakhir, ambil malam yang terakhir. Nah, jam 2, jam 3 sampai jam 4. Nah, ini paling terakhir yang menjelang subuh, paling terakhir minimal. Kemudian yang 9, tuftahu abwabus sama'i wa yustajabud du'a'u, dibukanya pintu langit dan dikabulkan doa fi arba'i mawatin, yaitu di 4 keadaan, 4 keadaan. Pertama, indal tiqa'is sufu fi sabilillah, ketika bertemu dua pasukan, ada pasukan-pasukan perang di jalan Allah, itu makbul. Wa inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Nah, kita di Indonesia ini banyak hujan. Kalau lagi hujan, doa. Sambil main hujanan boleh juga. Main hujanan sambil
berdoa. Wa 'inda iqamatis shalah, ketika iqamah shalah. Ketika sholat dalam sujud itu, sujud dalam sholat itu makbul doa kita. Wa 'inda ru'yatil Ka'bah, dan ketika melihat Ka'bah ini juga makbul. Semoga Allah berangkatkan kita bisa melihat Ka'bah secara langsung. Kita berangkat semua insya Allah ya, haji dan umroh, masya Allah. 5 bis insya Allah dari pendidikan kajian adab, berangkat haji dan umroh. Allah kabulkan insya Allah. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, hadis ke-10, ada 3 waktu bagi seorang muslim apabila dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak meminta untuk memutuskan tali silaturahmi atau berbuat dosa. Malam yas'al qati'ata rahimin aw ma'saman. Jadi kalau doa jangan minta diputuskan tali silaturahmi atau minta doa supaya bisa berbuat dosa, ini tidak dikabulkan. Hina yu'adzinul mu'adzin lis-shalah, kalau ada azan waktu untuk sholat sampai selesai itu makbul doa kita. Wahina yaltaqa, wahina ketika yaltaqa saffani, 2 barisan pasukan perang, hatta yahkumallahu bainahuma, sampai Allah putuskan di antara mereka, maka itu makbul ketika perang. Wahina yanzilul mataru hatta yaskuna, ketika turun hujan sampai reda, ini doa kita makbul, waktu makbul untuk berdoa. Halaman hadis ke-11. Salasu khilalin tuftahu, ada 3 perkara yang dibuka ketika itu pintu-pintu langit. Fataharrud doa, maka berusahalah untuk berdoa. Indahunna, ketika itu kapan? Indal azan, ketika azan, habis azan doa makbul. Wa inda nuzulil ghais, ketika turun hujan doa kita makbul. Wa inda tiqa'iz zahfain, ketika 2 pasukan perang antara muslim dan kafir, maka doa kita makbul ketika itu. Yang ke-12, sabar sedikit lagi ya, insya Allah akan selesai. Yang ke-12, idza fa'atil afya, apabila bayang-bayang itu sudah kembali setelah zuhur, wahabatil arwah, dan ruh itu sudah terbang. Farfa'u ilallahi hawaijakum, maka berdoalah kepada Allah, maka Allah akan tunaikan kalian hajat-hajat kalian. Fa innaha sa'atul awwabin, maka sesungguhnya itu adalah waktu orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi setelah zuhur itu waktu juga makbul doa. Yang ke-13, karena idza zalatis syamsu, apabila tergelincir matahari, anka bidis samai, qadra syarakin, seukuran tali sepatu, qama fasalla, kemudian salat 4 rakaatin, 4 rakaat. Qultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, ya Rasulullah, ma hadhihi shalah, ini salat apa ya Rasulullah? Qala man shallahunna, Nabi bersabda, barang siapa yang sholat di waktu itu, faqad ahya lailatahu, maka dia sudah seperti melakukan sholat malam 4 rakaat ya. Ini waktu tergelincir matahari sebelum zuhur. Nah, ini sunnah qabliyah zuhur. Nanti ada sunnah ba'diyah zuhur. Jadi fadilahnya seperti bangun menjalankan sholat malam. Hadhi sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Waktu ini adalah waktu dibuka pintu langit. Wa yustajabu fiha doa, dan dikabulkan doa.
Hadis ke-14, fihi anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hari Jumat. Jadi hari Jumat ini ya, perhatikan hari Jumat buat Bapak Ibu, baik ibu-ibu juga sama. Fihi sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim, tidaklah bersesuaian, ngepasin, wa huwa qaimun yusalli, dan dia berdiri salat, yas'alallaha syai'an illa a'tahu. Jadi kalau di waktu makbul hari Jumat, pas banget tuh, itu kita dapat waktu makbul, salat, kemudian doa, maka Allah kabulkan apa yang ia minta. Hadis riwayat Asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim. Hadis yang ke-15, man min afdalid du'a, seutama-utamanya doa yaitu ad-du'a yauma Arafah, doa di hari Arafah di bulan haji. Semoga kita diberangkatkan haji semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-16, khamsul layalin la turaddu fiha da'watun, ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ini waktu makbul. Walailatul Jum'ah, dan malam Jumat, ini waktu makbul. Walailatul Aidain, 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau malam takbiran, kita isi juga dengan doa. Jangan hanya kita sibuk dengan handphone, bikin status, tapi kita doa di situ. Malam itulah makbul, malam takbiran. Takbir, doa. Takbir, doa. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nanti doa habis takbiran. Yang ke-17, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya doa itu dikabulkan di 5 malam. Di 5 malam, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan ya. Yang ke-18, wa an Ubadah ibni Samit, dari Sayyidina Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada satu hari, wa hadara Ramadan, pada waktu itu bulan Ramadan, Nabi bersabda, atakum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahru barakah, bulan yang berkah, fihi tanzilur rahmah, yang mana Allah turunkan rahmat, wa tuhattul khataya, dihapuskan dosa-dosa kesalahan, wa yustajabud du'a, dan dikabulkan doa. Jadi bulan Ramadan itu waktu makbul. Yang ke-9, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakirullaha fi Ramadan maghfurun lah, orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan diampuni dosanya. Wasailullah fihi la yakhib, orang yang meminta berdoa kepada Allah di bulan Ramadan tidak akan kecewa. Hadis riwayat Imam Tabarani. Sabar ya, sedikit lagi sampai hadis ke-28. Sekarang masuk hadis 20. 9 lagi ya, sabar ya, sedikit lagi. Dari Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma'a kulli khatmatin da'watun mustajabah, bersama hatamnya Quran itu ada doa yang makbul. Nah, ini kita cari santri-santri penghafal Al-Quran itu dikabulkan mereka ketika hatam Quran. Apalagi kita yang hatam Quran, kita baca sampai hatam Quran, ada makbul doa di situ. Dan di riwayat lain, di lafaz yang lain, inda khatmil Quran da'watun mustajabah, ketika hatam Quran ada doa yang mustajab. Wa syajaratun fil jannah,
Allah siapkan pohon di surga. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman. Hadis 21, Wan Ayyub al-Sakhtiyani, dari Sayyidina Ayyub Sakhtiyani, bahwasanya balaghana annahu yustajabud du'a, bahwasanya sampai kepada kami ada waktu doa kita dikabulkan ketika baca ayat kullu man 'alaiha fan. Jadi kalau kita baca surah Ar-Rahman di ayat ini, maka setelah itu kita boleh berdoa. Ayat 26 ini makbul, hadis riwayat Imam Abu Bakar. Kemudian hadis yang ke-22, man shalla faridatan, siapa yang salat fardu, falahu da'watun mustajabah, maka baginya doa yang makbul. Habis salat jangan langsung kabur, tapi habis sholat zikir dulu, wiridan dulu, maka doa insya Allah makbul. Hadis riwayat Imam Abu Bakar bin Abiyad. Kemudian 23. Man kanat lahu ilallahi hajatun, barang siapa yang punya hajat kepada Allah, falyad'u biha dubura sholati mafruḍah, maka berdoalah setiap selesai sholat fardu. Jadi habis sholat doa, maka hajat kita akan ditunaikan. Inni nuhitu, hadis ke-24. Inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang an aqra al-Qur'ana raki'an wa sajidan. Jadi Nabi bersabda bahwasanya aku dilarang baca Quran waktu ruku dalam sholat, waktu sujud dalam sholat. Fa ammar ruku, ketika ruku diperintahkan oleh Allah, fa'azimu fihi rabb, maka agungkan Allah. Makanya kita dalam ruku nggak baca Quran, tapi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan ketika sujud, fasjitahidu fihi minad du'a, kalau lagi sujud maka berjuanglah untuk berdoa. Usahakan kita dalam keadaan sholat sunnah, kita banyak doa dalam sujud, terutama sujud terakhir. Faqimanun an yustajabalakum, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-25, idza futiha 'alal 'abdi, apabila dibuka untuk hamba, ad-du'a falyad'u rabbah, maka berdoalah kepada Allah. Fa innallaha ta'ala yastajib, maka sungguhnya Allah itu pasti menjawab doa-doa kita. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis 26. Kana Isa alaihi salam yaqulu, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam bersabda, idza wajadtum qasya'riratan wa dam'atan, kalau kalian dalam keadaan menggigil demam, kemudian sampai meneteskan air mata saking sakitnya, sakit demam, sakit bisul, sakit macam-macam, sakit itu membuat nyeri, maka waktunya kita doa, fad'u inda dzalika, maka doalah di waktu itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhdu. Kemudian hadis yang ke-27, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yustajabu indahu du'aul 'utas, sesungguhnya ada doa yang dikabulkan oleh Allah bagi orang yang bersin. Nah, kita kalau ada orang bersin, kita baca doa Hasim, alhamdulillah. Kemudian yang lain doain yarhamukallah, dijawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu doa. Yahdikumullah, Allah berikan hidayah, wa yuslih balakum, Allah perbaiki keadaan kalian, ekonominya diperbaiki, rumah tangganya diperbaiki,
diperbaiki, bisnisnya diperbaiki, itu doa makbul itu ketika bersin. Hadis riwayat Imam Tabarani. Terakhir hadis ke-28. Qala Ahmad haddatsana al-Walid ibn Muslim sami'tu Yazid ibn Abi Maryam sami'tu Aba Idris al-Khulani yaqulu qala Muaz ibn Jabal. Jadi ini Sayyidina Muaz bin Jabal yang berkata, innaka tujalisu qauman, sesungguhnya kamu duduk bersama kaum la mahalata yakhuduna fil hadis, tidak ada waktu itu bercampur dalam omongan-omongan, dalam pembicaraan, kita berbincang-bincang dalam majlis, bicaranya enggak bicara yang maksiat, enggak bicara yang lalai. Fa idza ra'aitahum ghafalu, maka waktu itu tidak bicara lalai. Farghab ila rabbika, maka berharaplah kepada Allah, inda zalika raghabat, maka pada waktu itu berharaplah, berdoalah dengan banyak harapan. Ini tandanya waktu makbul, lagi duduk ngopi di rumah atau di mana, tapi bicaranya agama, bicaranya yang bagus, maka itu adalah doa waktu makbul. Innahu du'aul mustajab. Ini dari ulama-ulama mengatakan pada waktu itu adalah waktu yang mustajab. Idza ra'aitan nasa ghafalu, maka waktu itu kalau kamu ada melihat manusia dalam keadaan lalai, farghab ila rabbika inda dzalika raghabat. Nah, ini juga sama. Kalau kita duduk dalam majlis, orang-orangnya lalai. Nah, kita sendiri yang lagi bicara agama. Nah, di situ saatnya kita berdoa kepada Allah. Ini makbul. Kita berzikir di tengah-tengah orang lalai. Kita berdakwah, bicara agama di tengah-tengah orang lalai. Setelah kita bicara agama, setelah kita dakwah di tengah-tengah orang lalai, di pasar, di tongkrongan, di tukang ojek, kita bicara agama. Setelah itu doa, maka inilah waktu yang makbul. Dari siapa? Dari ungkapan Sayyidina Muaz bin Jabal. Alhamdulillah, semoga apa yang sama-sama kita dengarkan, kita niat amal dan sampaikan. Ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kitabnya boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Sama kitabnya boleh di-share Ustaz biar di print. Nanti kalau untuk pertemuan besok bisa dicoret-coret Ustaz. Kalau untuk saat ini kita rada nyoret-nyoretnya sulit gitu. Ya, kitabnya PDF-nya ya. Iya betul Ustaz. Iya, insya Allah. Insya Allah kita akan usahakan, insya Allah. Makasih, ada Ustaz. yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Cukup insya Allah ya. Sudah ada yang bertanya di sini di chat, apakah yang dimaksud dengan kata saudara dalam hadis-hadis tersebut adalah saudara secara umum atau saudara kandung? Ya. Ya, ini saudaranya umum ya. Saudaranya umum, bisa saudara kandung, bisa saudara seiman, juga bisa saudara sekampung. Ya, yang pasti saudara seiman itu bisa. Jadi doa saudara muslim kepada saudara muslim lainnya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup? Atau secara langsung
Cukup insya Allah ya. Sudah jam 21.25. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sama-sama kita dengarkan. Besok insya Allah kita lanjutkan kitabnya 2 poin penting tentang tempat-tempat makbul dalam doa dan redaksi doa yang harus kita ungkapkan dalam doa. Ini nanti kita bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang mau dilanjutkan bisa disampaikan di grup kajian adab. Kita akhiri dengan ucapan yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah ya.